Pernah nggak sih kamu ngerasa sudah sekolah belasan tahun, sudah lulus, sudah kerja, bahkan sudah kerja keras, tapi uang tetap seret? Bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu malas, dan bukan karena kamu kurang usaha. Masalahnya cuma satu, kamu diajari banyak hal di sekolah, kecuali cara memperlakukan uang. Aneh ya, sekolah ngajarin kita rumus, hafalan, teori, tapi tidak pernah ngajarin bagaimana uang bekerja dalam hidup nyata. Dan akibatnya, banyak orang pintar tapi miskin, banyak orang rajin tapi stuck. Di video ini aku bakal bongkar 5 ilmu tentang uang yang tidak pernah diajarkan di sekolah dan justru menentukan apakah hidupmu naik level atau jalan di tempat. Kalau kamu masih mikir, yang penting kerja keras, nanti uang ikut. Video ini bakal bikin kamu berhenti percaya kebohongan itu. Ilmu nomor 1. Uang tidak datang ke orang terpintar, tapi ke orang yang mengerti nilai. Sekolah mengajarkan, belajar yang rajin biar dapat kerja bagus. Masalahnya, di dunia nyata, uang tidak dibayar berdasarkan nilai rapor. Uang dibayar berdasarkan nilai yang kamu berikan ke orang lain. Contoh nyata, ada orang lulusan SMA, gak jago teori, tapi bisa jualan online. Sebulan bisa 10 hingga 20 juta. Sementara ada sarjana, IPK tinggi, kerja kantoran, gaji UMR. Kenapa? Karena yang satu dibayar karena nilai, yang satu dibayar karena posisi. Sekolah mengajarkan kamu, cari kerja. Dunia uang bekerja dengan prinsip, ciptakan nilai. Case study nyata, banyak freelancer, content creator, pedagang online, bukan orang paling pintar, tapi mereka ngerti apa yang orang butuhkan dan bagaimana cara menyediakannya. Ilmu ini tidak pernah diajarkan di sekolah. Ilmu nomor 2, gaji itu bukan solusi, tapi batas. Ini pahit tapi nyata. Gaji itu membuat hidup stabil, tapi jarang membuat hidup naik kelas. Kenapa? Karena gaji punya plafon. Waktu kamu terbatas, tenaga kamu terbatas. Sekolah mengajarkan, cari kerja tetap biar aman. Padahal, biaya hidup naik, kebutuhan bertambah, waktu tetap 24 jam. Cerita nyata, banyak orang naik gaji, tapi tabungannya tetap nol. Kenapa? Karena gaji naik sama dengan gaya hidup ikut naik. Sekolah tidak pernah ngajarin bagaimana menciptakan income tambahan, bagaimana uang bisa bekerja tanpa kehadiran kamu, bagaimana membangun leverage. Akibatnya, banyak orang kerja keras seumur hidup, tapi tetap menunggu gajian. Ilmu nomor 3, orang miskin fokus hemat, orang kaya fokus arus uang. Sekolah mengajarkan, hemat pangkal kaya. Masalahnya, hemat saja tidak pernah membuat orang kaya. Hemat hanya mencegah miskin lebih cepat. Orang miskin bertanya, bagaimana caranya mengurangi pengeluaran? Orang kaya bertanya, bagaimana caranya menambah arus masuk? Bukan berarti boros, tapi fokusnya beda. Contoh nyata, ada orang sangat hemat, tapi income kecil. Ada orang hidup biasa saja, tapi fokus memperbesar penghasilan. Siapa yang lebih cepat naik kelas? Sekolah tidak pernah mengajarkan konsep cash flow, tidak mengajarkan multiple income, leverage waktu, sistem. Yang diajarkan cuma, atur buangnya baik-baik. Padahal yang lebih penting, perbesar sumbernya. Ilmu nomor 4, uang itu soal psikologi, bukan matematika. Ini bagian yang jarang disadari. Masalah uang bukan karena kamu nggak bisa hitung, tapi karena cara kamu berpikir tentang uang salah dari awal. Sekolah mengajarkan, hitung cepat, matematika, akuntansi dasar. Tapi tidak pernah mengajarkan, kenapa orang takut ambil peluang, kenapa orang takut rugi, kenapa orang sabotase diri sendiri saat mulai naik. Testimoni nyata, sering terjadi. Banyak orang sudah dapat uang lebih, tapi langsung habis. Bukan karena bodoh, tapi karena mindsetnya belum siap pegang uang lebih besar. Uang mengikuti pola pikir. Kalau pola pikirmu kecil, uang besar akan selalu bocor. Ini tidak pernah diajarkan di sekolah. Ilmu nomor 5. Sekolah mengajarkan aman. Uang bergerak di ketidaknyamanan. Sekolah mengajarkan, ikuti aturan, jangan salah, jangan gagal. Dunia uang justru, coba, salah, belajar, ulang. Banyak orang tidak miskin karena malas, tapi karena takut salah. Takut ditertawakan, gagal, rugi kecil. Padahal orang yang hidupnya naik level adalah orang yang berani nggak nyaman dulu. Sekolah tidak mengajarkan bagaimana gagal dengan cerdas, bagaimana bangkit, bagaimana mengelola risiko.
Akibatnya, banyak orang bermain aman dan hidupnya segitu-segitu saja. Realita paling jujur, kalau kamu ngerasa sudah sekolah, sudah kerja, tapi hidup nggak kemana-mana, mungkin masalahnya bukan di usaha kamu. Masalahnya, kamu hidup dengan ilmu yang salah tentang uang. Sekolah memberi kamu ijazah, tapi hidup menuntut pemahaman. Dan mulai hari ini, kamu punya dua pilihan. Tetap hidup dengan pola lama, atau mulai bangun pikiranmu. Karena uang tidak akan datang ke orang yang paling rajin, tapi ke orang yang berpikir dengan cara yang benar. Kalau dipikir-pikir, aneh ya. Kita sekolah belasan tahun, diajari rumus, sejarah, hafalan. Tapi satu hal yang pasti kita pakai seumur hidup, uang, justru nggak pernah benar-benar diajarin. Iya, dan lucunya, kita baru sadar soal itu pas udah dewasa, pas udah kerja, pas udah pegang gaji, pas udah ngerasain capek, tapi kok hidup rasanya masih gitu-gitu aja. Dan di video ini, kita bukan mau nyalahin sekolah, bukan mau nyalahin sistem, tapi kita mau jujur sama diri sendiri. Ada ilmu tentang uang yang memang nggak pernah kita dapat. Bukan karena disembunyiin, tapi karena nggak pernah dianggap penting. Padahal justru itu yang nentuin hidup kita ke depan. Cara kita mikir soal uang, cara kita memperlakukan uang, cara kita ngejar uang atau malah dikejar sama uang. Ilmu pertama yang kita bahas tadi, uang itu bukan soal seberapa besar gaji, tapi seberapa pintar kita mengelolanya. Banyak orang gajinya naik, tapi hidupnya tetap stres, karena mindsetnya masih sama. Dan itu yang bikin orang heran. Lah, dia gajinya lebih kecil kok hidupnya kelihatan lebih tenang? Jawabannya bukan keberuntungan, tapi kebiasaan dan cara berpikir. Ilmu kedua, uang itu sensitif sama emosi. Kalau keputusan finansial kita selalu lahir dari emosi, takut, gengsi, iri, FOMO, uang kita nggak pernah punya arah. Ini yang paling relate sih. Beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena pengen kelihatan udah sampai. Padahal belum. Ilmu ketiga, uang nggak datang ke orang paling capek, tapi ke orang yang paling bernilai. Capek itu perlu, kerja keras itu penting. Tapi kalau nilainya nggak naik, uangnya juga mentok. Dan ini sering bikin orang tersinggung, karena kita diajarin dari kecil, yang penting kerja keras. Padahal, dunia nggak digerakkan oleh yang paling lelah, tapi oleh yang paling relevan. Ilmu keempat, uang suka kejelasan. Orang yang tahu mau ngapain dengan uangnya, lebih cepat berkembang daripada orang yang cuma berharap. Yang penting ada dulu. Dan ilmu terakhir, uang itu cerminan pola pikir. Kalau kita selalu mikir kekurangan, selalu takut nggak cukup, selalu ngerasa gue nggak pantas, uang bakal datang sebentar, lalu pergi lagi. Kalau kamu ngerasa video ini nusuk, tenang. Itu bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu mulai sadar. Dan kesadaran itu mahal, karena dari situ hidup bisa belok. Bukan besok langsung kaya, bukan minggu depan langsung berubah, tapi arah hidupnya mulai beda. Ilmu tentang uang itu bukan soal angka, tapi soal identitas. Kamu mau jadi orang yang selalu nunggu gajian, selalu deg-degan akhir bulan, atau orang yang pelan-pelan punya kendali. Dan yang paling penting, ilmu ini nggak ada gunanya kalau cuma ditonton. Satu hal kecil aja yang kamu ubah setelah video ini, itu udah bikin hidup kamu beda setahun ke depan. Di video berikutnya, kita bakal bahas sesuatu yang lebih sensitif lagi. Tentang kenapa sebagian orang kayak magnet uang, sementara yang lain selalu ngerasa berjuang sendirian. Topik yang mungkin nggak bikin nyaman, tapi justru itu yang penting. Kalau kamu ngerasa video ini ada gunanya, bukan buat motivasi kosong, tapi buat ngebuka cara mikir kamu. Jangan lupa subscribe channel Bangun Pikiranmu dan nyalakan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya yang pelan-pelan ngebangun cara kamu melihat hidup. Karena hidup nggak berubah dari niat besar, tapi dari pola pikir yang tepat dan konsisten. Sampai ketemu di episode selanjutnya.